Halo teman-teman YouTube semua, hari ini saya ke Baturaden di Purwokerto, Banyumas. Membawa teman-teman ini dari kelompok tani Sri Makarti Banyudono Gedong ya Mas ya? Dan susu makmur. Untuk belajar caranya bikin silase, hae dan semuanya tentang pakan ternak sapi khususnya. Bagaimanakah? Bisakah pakan silase itu dipakai untuk pakan ternak sapi, berbahaya apa tidaknya? Ini saya tepatnya di Baturaden BBPTU HPT, Balai Pembibitan Ternak Unggul. Atas bawah harus bolong. Mas, tepatnya kalau untuk perah ya, hijauannya berapa, hainya berapa, silasenya berapa, konsentratnya berapa, persentasenya? Persentase ya. Iya. Persentase itu untuk sapi perah itu yang Kalau pas produksi ini ya. hijauan itu kasih 55%. Oh, hijauannya 55%. Ya, kemudian konsentratnya 45%. Konsentrat 40%. Kalau gampangnya itu 60-40. Oh, gitu ya. Tapi bisa sampai 55-45. Iya, iya. Jadi itu toleransi yang misalnya produksi tinggi itu konsentrat bisa sampai 55 bisa. Oh, gitu ya. 45 konsentrat, hijauannya 55. 55. Ya. Oh, iya. 40 tadi kita naikkan 45 gitu ya. Iya, iya. Maksudnya apa? Supaya nanti memenuhi energi yang dibutuhkan Diperlukan. dia. Oh. Karena kalau nggak terpenuhi, jika nanti ada gangguan fisiknya gitu ya. Itu untuk ini ya. Nah, kemudian untuk hae dan iya. silase itu kasih 30% lah. Jadi kan ini 10%. pengganti hijauannya tadi ya? Iya. Konsentrat tetap 40%? Iya, tetap. Oh, konsentrat tetap 40%. Hijauannya 60. Hijauannya 60. Ya, Kalau yang normal. Ya. Kalau tambah hae sama silase berarti tinggal ngurangi aja. dikurangi ya. Jadi 60, katakanlah tadi 60% jadinya 30% gitu ya. Hijaunya tetap harus ada. Betul. Hijauan sekarangnya tetap. Kalau untuk susu perah ya. Ya, karena itu banyak mengandung vitamin. Iya. Segarnya ya. Tapi untuk artinya itu kalau nggak usah pakai misalkan banyak suntikan vitamin itu ya. Cukup yang segar-segar saja. Oh iya. Gitu kan, dia kan udah cukup ya. Cukup dari situ ya. Nah, cuman harus memenuhi total ransum itu harus memenuhi sekitar 14-15%. Ininya ya apa namanya, kandungan proteinnya. Proteinnya, ya, totalnya ya. Totalnya ya. Ya. Jadi itu kalau ruminansia itu sebenarnya 12-16% ininya total ya. Total protein. Tapi intinya bahwa kalau yang paling gampang hitungannya itu hijauan itu 60%. Ya tadi yang gampang 10% berat badan. Oh iya, totalnya ya. Nah, total 10% berat badan. Dari konsentrat maupun hijauan itu 10%. 10%. Totalnya. Ya, bukan. Hijauan itu 10%. Hijauannya 10%. Konsentratnya 1-3%. 1-3%. Jadi totalnya 12% ya. Kalau dengan konsentratnya. Misal nggak hitungan pemenuhan ini ya, itu 10%. Misalkan ada bobot 500, maka tiap hari minimal hijaunya itu 50 hijauan kilo. Tapi kalau ditambah konsentratnya ya 5 kilo, misal 1% ya. 1% 5 kilo. Itu kebutuhan normal ya. Normal. Artinya produksi yang minimal ngitungnya gitu. minimal yang diberikan. Gampangannya ya. Ya, gampangannya itu yang paling gitu. Jadi 1-3%. Kalau tinggi maksimal 3%. Jangan lebih dari 3%. Badan ya. Itu untuk sapi perah. Sapi perah ya. Sapi potong sebenarnya sama, Pak. Oh gitu. Sama. Cuma dibalik. Kalau ini komposisi konsentratnya bisa lebih tinggi kalau sapi potong. Karena lifetime-nya lebih. Ya, itu kalau ininya. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas. Idealnya Bapak, 10% berat badan itu idealnya ketika di kadar air berapa persen untuk hijauannya? Nah, betul, itu pertanyaan yang menarik. Ini sudah langsung masuk ke dalam. Jadi gini ya, kita harus berhitung, jangan hanya mengandalkan 10% berat badan. Betul. Tetapi bahan kering tadi yang utama. Isinya apa ya, Pak? Nah, kalau tadi itu 10% misalkan 60 ya. Tapi basah banget, jadinya kurang cuma 30. Iya. Ya. Padahal tadi itu kalau saya perah itu bobot 500 katakanlah ya. Itu kali misalkan kebutuhannya 4%, maka 500 kali 4% itu berapa? Bahan keringnya. Bahan keringnya. Nah, nanti bahan kering itu dibagi dua, konsentrat sama hijauan.
Jadi yang utama cara menghitungnya itu bahan keringnya itu kebutuhannya berapa. Tapi kalau untuk pemenuhan yang gampang tadi itu 10 sama 1 ini ya. Tapi didetailkan lagi 3-4% tadi ya. Kalau untuk maintenance itu 3%. Tapi kalau untuk tambahan produksi untuk pemenuhan yang lebih ini itu 4%. Ya. Termasuk tambah anak gitu kan ya. Jadi ketika bunting ya, bunting sampai dengan 6 bulan itu betul-betul harus terpenuhi. Ketika nanti menjelang masa kering, kalau dia itu nggak terpenuhi nanti bermasalah, Pak. Baik secara hormonal, baik nanti untuk kelanjutannya dia bermasalah nanti. Kemudian pemenuhan bahan keringnya harus cukup, gitu ya. Memang kalau petani kan kadang-kadang ya ketersediaannya enggak ini ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi memang harus kalau ternak besar itu harus punya lahan rumput yang memadai gitu ya untuk ininya. Kalau nggak ada ya tadi ada silase jagung, kan bisa beli Pak. Silase jagung, silase yang paling bagus itu memang jagung Pak. Nah ini memang harus kita galakkan jagung itu supaya dia punya kualitas nutrisi yang lebih baik. Gitu. Kemudian legumnya itu pakai yang legum yang bagus. Saat ini memang yang sedang dikembangkan itu indigo vera. Karena dia punya nutrisi yang tinggi ya, sekitar 25 sampai dengan 32. Daunnya itu 32%. Ya. Lebih tinggi sama Kaliandra nggih. Wah, tinggi sekali ya 32% ya. Kaliandra paling 25, 22 maksimal. Selain indigo vera apa, Mas? Sebenarnya kalau mau ini turi ya. Turi, tapi yang ya, ya. Susah susu ya. ya. Cuma produksinya nggak banyak. Susah. Jadi memang ada sama Pak. Kacang-kacangan juga ya. Apa namanya itu? Sama indigo tinggian. Rendeng. Rendeng. Oh, rendeng itu bagus sekali. Jadi itu kan legum juga ya. Legum ya. Legumnya. Jadi Ngasihkannya nyampur ya, biasa ya. bahkan kalau mau ini tuh sebenarnya sekarang tuh lagi dikembangkan Sama rumputnya. apa ya, kedelai ya, kedelai. yang itu ya, kedelai Iya, itu legum bagus juga juga, ya. itu tinggi juga kedelai. Bijinya kalau kedelai itu bisa sampai 47% proteinnya. Bijinya ya. Tapi kalau batang dan daunnya itu juga masih tinggi. Nah, jadi itu kalau kulit kulit dari ini kan ada yang kedelai tadi ada yang nawarin yang arinya. kulitnya Ya. Itu sebenarnya kalau kulitnya saja itu banyak serat kasarnya. Cuma masih mengandung protein yang cukup tinggi dibanding dengan kulit yang lain. Termasuk kulit kacang itu ya, kulit kacang atau kalau kulit kacang kedelai bagus. Kalau Clearseed gimana, Mas? Clearseed bagus. Clearseed itu punya kelebihan, punya kalsium yang tinggi. Oh, kalsiumnya ya. Kalau di Indonesia ya. Clearseed itu. Iya, jadi Gamal. Kamal. Kan langu Mas ya. Nah, itu jadi memang tapi harus dilatih, dicampur. Dilayukan nggak, Mas, kalau Clearseed? Dilayukan lebih bagus ya. Cuma kalau dilakukan terlalu lama itu juga rontok dia. Oh, rontok ya, Rontok jatuh ya. semua ya, susah ngasih kamu. Bisa dibuat tepung ya. Kalau mau dikeringkan, buat tepung. Saya tertarik tadi Pak dengan indigo vera yang mengandung protein antara 25 sampai 32%. Pertanyaan saya, kebutuhan protein untuk sapi perah ini rata-rata di angka berapa persen? Kalau saya dengar tadi 25 sampai 32%, sedangkan kalau kita pakai konsentrat saja yang terbagus paling kadar proteinnya itu di angka 16 sampai 17%. Artinya ketika memang indigo vera bisa 25 sampai 32, bisa nggak kita itu mensubstitusi konsentrat yang selama dengan ini indigo kita vera pakai aja. dengan indigo vera itu aja? Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi basisnya sebenarnya kalau sapi perah itu hijauan. Iya. Jadi konsentrat semakin diperkecil. Jangan banyak-banyak. Soalnya kalau pakai biji-bijian itu imbangan antara biji-bijian sama hijauan itu nanti bisa menimbulkan asidosis. Asam ya, Mas. Asam ini ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi dia mikroba pengguna laktat itu dia yang amilolitik ya. Mikroba amilolitik itu kalau terlalu dominan di dalam rumen dia akan bisa masukkan asam laktat, yang laktat itu masuk ke dalam darahnya asidosis. Darahnya jadi pH-nya rendah. pH-nya rendah. Nafsu makannya di bawah 5,2. Nah, sudah nggak mau untuk makan. Mau makan nanti terus susah. kakinya itu merah-merah.
Jadi tolong dicermati, kaki kalau sampai merah-merah ini misalkan ya, Iya. bagian perempuan itu kukunya itu pertanda asidosis. Hilang ini Ya, juga ya. termasuk juga. Ya. Jadi kalau kebanyakan konsentrat, emang sih secara ini bagus, bisa meningkatkan produksi ya. Tapi kalau kebanyakan berbahaya. Jadi darah kalau sudah kena di hati, ya kita pun kalau sudah kena penyakit di hati, padahal hati itu kan segala macam ini ya, fungsi darah yang nanti bisa menyebarkan ini ya, nanti mempengaruhi hormonnya, mempengaruhi apa namanya, semuanya lah, semuanya itu, sehingga dia menjadi tidak berfungsi. Nah, termasuk penyerapan kalsium, penyerapan itu akan terganggu gitu, karena sebenarnya kalau kalsium itu ininya Berarti kan bukan diambil diurai, tapi justru untuk memasukkan itu jadi berkurang. iya penyerapan. Penyerapan. Sebenarnya gini, jadi kalsium itu ada yang kalsium available, kalsium yang bisa langsung diserap, diserap. ada yang non available, yang tidak bisa langsung diserap. Dikasih kapur nggak bakalan bisa bakalan diserap, bisa ya, diserap. kebuang saja. Anorganik. Ya, tapi kalau sudah masuk ke tanaman, sudah masuk ke bahan organik, pangan ya. yang organik, dia akan bisa dengan mudah diserap. Partikelnya lebih kecil ya, lebih ini. Nah, gitu itu kan misalnya kita masuk ke microfibernya itu ya, Ya. kan itu kan berarti kekurangan CA sama MG-nya itu nggih. Oke, ya. Nah, itu kan biasanya terjadi yang pertama sapinya susunya banyak. Betul. Yang kedua pasca melahirkan sekian hari. Nah, itu prosesnya mestinya kandungan CA dalam darahnya itu kan yang Ya. bermasalah. Itu Ya. gimana ceritanya, Pak? Jadi gini, penyerapan kalsium itu dipengaruhi oleh Mg. MG. Ya, jadi memang itu dia kerjasama antara Mg sama kalsium itu. Ya. Jadi dia tidak bisa serap kalau nggak dibungkus dengan Mg. Oh. Ya, makanya ada tambahan mineral yang mengandung Mg. Jadi sehingga dia bisa menyerap kalsium dengan baik. Ketika itu tidak dibungkus dengan Mg, ya dia mubah aja. Jadi nggak bisa nyerap. Jangan sampai dia dibiasakan penyerapan tinggi selama dia sebelum melahirkan ya. Benar. Jadi kalau dibiasakan tinggi, nanti ketika dia melahirkan, kemudian dia nggak bisa menyerap dengan ini, ambruk dia. Jadi memang prosesnya itu secara alamiah, dia begitu melahirkan itu penyerapan kalsium itu tinggi sekali. Tinggi nggih. Tinggi sekali. Tapi karena sudah terbiasa, itu dia kalau misalkan itu terbiasa dengan kalsium yang berlebihan, dia nanti penyerapannya tidak maksimal ketika setelah melahirkan, sehingga dia ambruk.